Ojo sampai ngerti bojoku nek aku iki duwe utang ngeten iki ya ora apik lagi. Utang ora fair karo keluarga. Muga-muga teng mriki nggih mboten enten nggih. Mboten enten. Mboten kathah tunggale. Para rawuh, akhirnya itu proses hukum munggah ning kejaksaan. Munggah ning kejaksaan, hasil tuntutan jaksa divonis sekian tahun, kemudian hakim penuntut umum memvonisnya. Alhamdulillah kok beda untuk medun, akhirnya dipenjara. Inilah salah yang membawa musibah, salah yang membawa susah, nggih. Lah piye wong dikandani api-apian ora gelem penyelesaian yang secara humanis, akhirnya ngantek proses hukum. Sing nomor telu Bu, Pak, salah membawa siksa. Tapi wong ini salah, ora tahu halal bihalal, karo tangga gawe resah, karo tangga gawe susah, awak dhewe terlanjur jadi jenazah, terus kadung jadi jenazah, akhirnya di alam barzah, di alam barzah diproses oleh pengadilan hari kiamat, oleh pengadilan hari kiamat. Para rawuh, Kanjeng Nabi nanti dawuh ngenten, ada deruna manil muflis. Sahabat pas ngumpul itu ditakoki, jenengan iki ngerti wong bangkrut apa ora ya? Jawabe, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Ngertos Kanjeng Nabi, tiang sing bangkrut di kalangan kami adalah mereka yang tidak punya harta benda, mereka yang tidak punya investasi, mereka yang dagangannya ludes, uangnya habis, itulah yang bangkrut. Dawe Kanjeng Nabi, al-muflisu min ummati, yang bangkrut besok kondisi umat manusia itu adalah mayati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ini sekedar contoh itu. Uang sing dina kiamat gawa ganjaran pirang-pirang, ganjaran sholat, ganjaran poso, ganjaran zakat. Ganjarannya wakera karuan. Wayati wakot syatamahada, akan tetapi mereka di samping membawa pahala yang banyak, mereka juga membawa dosa antar sesama, yaitu mencaci maki dengan sesama, ngenyean, ngemeng, sombong dia, menyakiti hati nurani dengan tetangganya, dengan sesamanya. Wakot syatamahada. Ini kalau pasal 310 sampai 321 ancaman hukumannya di kitab undang-undang hukum pidana Bu, iki lagi ndonyo iku wae ancamane 9 wulan. Jenengan misoi kancane, mencaci maki, mencemarkan nama jelek, mencemarkan nama baik apa nama jelek ya? Nama baik. Jare Pak Tri mau mencemarkan ya nama jelek kok, wong baik kok dicemarno ya ora iso ngono. Ya wes, mencemarkan nama baik atau nama jelek, ancaman hukumannya 9 bulan sampai 1 tahun. Ya mulane hati-hati nek wong ngerti proses hukum iku ya perkara mbok pisoi ngono ae lho nggih. Saiki mah diatur banyak perangkat undang-undang, ono sing jenenge undang-undang HAM, ada yang terkait dengan perlindungan peserta didik. Wakoda fahada, menuduh perilaku seseorang yang tidak sesungguhnya, menuduh itu juga kena pasal pidana, pasal 322 sampai 323 ya juga sama dengan seperti tadi 9 bulan. Kemudian wa akala malahada, itu pencurian, pembohongan, penipuan, penggelapan. Ini termasuk orang yang datang di hari kiamat dengan membawa dosa menipu dengan sesama, membawa dosa penggelapan, membawa dosa tentang pencurian. Nah, ini ancaman hukumannya kalau di konteks Indonesia 368 sampai 371 itu 9 tahun. Penipuan dan penggelapan itu sampai 9 tahun. Termasuk lex spesialisnya adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Hukum itu kan mengatur dan memaksa. Orang usah nganggo ikhlas Pak Faiz, jenengan yang hukum murid orang usah mbok takoki ikhlas. Aku muridku tak hukum gak ikhlas aku Pak. Hukum itu mengatur Mas, nasi mengatur iso dinego. Misalnya kayak
kowe tak hukum apa tak denda infak 50.000 ngono pamane. Dendane aja muni tak pede we, denda infak nemplokne kotak setara bendara ngono pamane. Utawa nyapu latar iki. Aku ora ikhlas, Pak, memaksa. Hukum itu memaksa. Ora ana hakim memutuskan perkara saudara klien, saudara pasien atau saudara yang tergugat Anda kena ancaman hukum pidana 9 tahun. Gimana? Namanya bukan ikhlas tidak ikhlas, tapi eksepsi dan atau menyampaikan gugatan balik atau video itu ya, atau eksepsi. Nah itu menyampaikan alasan-alasan. Tidak ada istilah ikhlas dan tidak ikhlas. Hukuman itu orang ikhlas sampai orang ikhlas. Seorang PNS karena pelanggaran tidak masuk sebanyak 28 hari misalnya, lalu muncul SK penurunan pangkat, rencana gugat dengan bahasa tidak ikhlas gak payu karena hukum memaksa. Hukum itu memaksa, namanya unvollen reh itu mengatur, dwingen reh itu memaksa. Para rawuh, ada mereka yang datang karena kejahatan nyawa orang. Kejahatan nyawa orang itu pembunuhan. Di pasal 368 sampai 350 ancaman hukumannya 15 tahun penjara sampai 20 tahun penjara dan bahkan sampai seumur hidup. Nah ini pembunuhan. Sekarang pembunuhan fisik jarang, tapi pembunuhan karakter itu banyak. Pembunuhan karakter. Para rawuh, wa daraba hada, dia membawa salah, menganiaya dengan tetangganya, dengan pemerasan, dengan kejahatan yang lainnya. Ini juga berat. Orang yang seperti ini walaupun membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dalam konten agama yang lain terserah untuk dipersamakan, dipersepsikan dan atau dianalogikan, di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Karena apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikannya orang tadi yang pahalanya surplus itu dikurangi, diberikan kepada orang yang didolimi. Loh, uangku nek apik karo Gusti Allah tapi gak apik karo podo-podo, ketiwasan juga. Mergo ganjarane sholat dipotong, ganjarane poso dipotong, ganjarane zakat dipotong. Kepada mereka yang terdolimi akan diberikan pahalanya. Lah akhirnya karena tuntutan penggugat ini masih banyak, tuntutan penggugat masih baris dan pahala sudah habis, piye solusine? Allah memberikan solusi kepada malaikat ini untuk mengadili seadil-adilnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudoma alaihi faturihat alaihi summa turiha finnar. Ganjaran sholat dibongkar habis, ganjaran puasa dibongkar habis, ganjaran zakat dibongkar habis, ganjaran haji umroh dibongkar, semuanya habis. Dan penggugat masih banyak, penggugat masih menunggu. Maka kesalahan dan dosa para penggugat ini diambil untuk dibayarkan atau dimutasikan atau dipindahkan kepada orang yang tergugat tadi. Inilah yang disebut dengan muflis. Akhirnya apa? Dia dengan pahala yang banyak itu, dia di alam barzah menjadi orang yang tersiksa. Naudzubillah min dzalik. Di hari kiamat sebetulnya dia masuk surga cepat, akhirnya menjadi tertunda karena harus mampir di neraka terlebih dahulu. Inilah perlu waspada Bapak Ibu. Maka yang terbaik buat kita adalah bangun dua sistem, dua arah, vertikal dan horizontal, hablum minallah dan hablum minan nas. Sama, kalau orang itu hanya satu sisi, secara vertikal tidak mengenal Allah, horizontalnya baik, dengan tetangga baik, dengan teman baik, dengan komunitas kinerja ini baik semua, tapi dengan Allah tidak kenal, besok di akhirat juga dalam kondisi buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa kami dalam keadaan buta? Dijawab oleh Allah, ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kamu hidup di sebuah komunitas orang yang beribadah, kamu ndak ibadah. Kowe mau apik satu sisi, apik karo menungso, karo Allah ndak kenal, nggak pernah sholat, katanya muslimat gitu.
nggak pernah zakat, padahal termasuk orang kaya atau kaya raya. Ibadah wong sugih iku sementing lomo, senajan ora pakai sholat sunat, ngoten nggih Pak Alek nggih. Ibadah wong sugih iku sementing lomo, senajan ora pakai wiridan. Loh, Mbak sampean sholat kok ora wiridan? Lah aku pengen ngitung nota kok karyawanku pirang-pirang sugih. Ora wiridan ora apa-apa, tapi nek wiridan yo luwih apik aku ora menging. Nggih. Lho sampean ora tau poso Senin Kamis, aku sugih, sing penting aku lomo ngono. Jenengan ora patek poso Senin Kamis ku nek lomo tanggane seneng kok saestu. Lah jenengan poso Senin Kamis medhite pitung singkek ora seneng, tanggane ya ora seneng wong sugih. Lah nek jenengan ora duwe poso Senin Kamis ya ora apa-apa, wong pancen ora patek ono. Nek sugih kok gelem Senin Kamis isih lomo, surplus ngoten lho nggih. Wong sugih ku ibadahe lomo. Lah ibadah wong pinter mulang. Mas Faiz kan pinter mulang ibadahe ora patek sugih. Iya Mas. Mate tok Klaten yo lah dilakoni, wong aku ngibadhe wong pinter yo lunga mulang ijlo iki. Selamat tinggal jarene Pak Saleh ora tak ucapi selamat ngene. Nggih. Nak ngibadhe pemimpin adil. Sepenting adil, nggih. Ora pesal Senin Kamis lah sepenting adil. Lah tuwas Senin Kamis dilakoni tapi geragase ra karuan ya nyoro lagi. Oh, sementing adil. Lah nek ora duwe apa-apa, Pak, yo sregep donga ora ndek apa-apa. Pemimpin yo ora, sugih yo ora. Nah, terus pinter yo ora. Ya wis donga tok lek ora ndek apa-apa. Ibadah wong ora ndek apa-apa niku nduk. Cekal semanten hadian Allah wa yakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, bimbinglah kami keluarga besar SMA Negeri 3 Rembang dengan kelurusan. Bentangkan di depan kami jalan yang terang. Jika masih ada kebimbangan dan keraguan ya Allah, mantapkan hati kami dengan dasar iman dan takwa. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hayy qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta. Ya Allah, dalam menjalani kehidupan ini, jika kami masih ada ketakutan ya Allah, nyalakan pijar di hati kami dengan keberanian untuk mencari solusi yang terbaik. Kami tidak minta peringanan beban ya Allah, tapi kokoh kuatkanlah energi kami untuk menunaikan amanat-Mu yang Kau amanatkan pada diri hamba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadikanlah kami ya Allah hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar. Allahumma ya ghani ya karim ya dzal fadlil azim ya wasi'al 'ata wal karam. Allahumma aghnina bi halalikal haram wa bi fadlika amman siwa. Ya Allah, jadikanlah kami sekeluarga, dzurriyyah kami ya Allah, orang-orang yang sukses lahir batin menjadi orang kaya dan atau orang kaya raya. Ya Arhamar Rahimin. Ikana rizki nafis sama fa'anzilhu. Jika rizki kami ada di langit maka turunkan ya Allah. Wa inkana fil ardi fa'akhrijhu. Jika ada di dalam bumi keluarkan ya Allah. Wa inkana ba'idan faqarribhu. Jika jauh dekatkan ya Allah. Wa inkana qalilan fakasirhu. Jika sedikit ya Allah, mudahkan dan perbanyaklah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma hasin khuluqana wa satik qawlana wa fi'lana bitahqiq. Wa farid anna kulla dik wa la tuhammilna ma la nutik. Ya Allah, jadikanlah hamba mempunyai kekuatan teologi dalam kehidupan. Jadikanlah hamba berilmu dan beramal nyata ya Allah. Jadikanlah hamba the knowledge action power ya Allah, berakhlakul karimah, berkarakter, bermartabat, berkomunitas dengan sesama yang baik. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga kita mendapatkan tambahan ilmu dan apa yang telah disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya adalah ramah tamah dan hiburan. Monggo Bapak dan Ibu guru dapat menikmati apa yang sudah disajikan dan barangkali ada yang mau menghibur
bernyanyi lagi, dipersilakan. Salaman Pak, dengan pimpin Pak, selawatan Pak. Selawatan tama-tama. Dumateng Bapak Ibu, untuk bisa halal bihalal, monggo Bapak Ibu bisa berdiri nanti bersalaman bersama-sama, oke? Sesuai barisannya. Mulai dari sini dulu, langsung sini gitu ya. Oke, monggo. Dumateng bapak-bapak, kali bapak-bapak, ibu-ibu, kali ibu-ibu mawon nggih. Monggo. Kenen. Nggih, sing bapak-bapak monggo mriki nggih. Ibu-ibu wonten mriki. Untuk yang masih di belakang, Bapak Soleh dan sebagainya, Bapak bisa ikut. Bapak Didi, ini Pak Budi dan lain sebagainya. Pak Budi, monggo Pak Budi. Monggo ibu-ibu saking ini nggih. Bu ini dimulai Bu. Gurini, nah, sini Bu deh, ibu-ibu, adik, yang dari belakang bisa mulai dari yang depan sini, ya.